Jadi ini hasilnya setelah dicampur oleh bubuk mangga ya. Bubuk mangga itu kan warnanya agak kuning tuh. Jadi warnanya bagus sekali ya. Nah, dan aromanya juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Junaldi Ardiansyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial untuk membuat teh poci original dan teh poci untuk rasa-rasanya mau fruity atau krim. Jadi sebenarnya untuk SOP bikin teh poci sendiri itu sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Cuman masih banyak yang nggak tahu gimana cara bikinnya dan ngide dengan takaran gula, takaran air. Nah, jadi ini saya perjelas saja ya teman-teman. Kalau kalian misalnya mau jualan teh, terutama teh poci misalnya, itu dia SOP-nya sendiri udah ditentukan ya teman-teman. Contohnya nih, ada dua cara untuk membuat teh poci. Pertama, kalian bisa membuatnya dalam bentuk simple sirup. Seperti sirup pada umumnya, namun rasanya seperti teh. Bagaimana caranya? Kalian cukup merebus 1 kilogram gula dengan 2 liter air bersama 4 pack teh poci. Jadi satu pack teh poci ini terdiri dari 4 tea bag ya teman-teman dengan berat 25 gram. Jadi dia ada 100 gram dan ini bisa membuat simple sirup yang sangat kental, sangat wangi dan sangat legit ya teman-teman. Jadi tapi jangan kalian tambah-tambahkan juga takarannya ya. Kalau misalnya kalian tambahkannya 3 liter, dia udah nggak kayak simple sirup lagi. Dia udah jadi teh tapi terlalu manis karena teksturnya akan cair. 2 liter itu ya seperti sirup pada umum sirup marjan, makanya disebut namanya jadi simple sirup. Jadi di sini ada teh jasmine yang biasanya digunakan sebagai teh originalnya dengan rasa wangi, sepet, legit dan kental nih. Ciri khasnya seperti teh solo ya teman-teman. Hanya saja kalau teh solo itu jujur saja bagi saya wanginya lebih aromatik. Ini wangi, sepet, legit, kental juga, manis juga. Hanya saja untuk aroma teh solo jauh lebih menenangkan. Tapi kalau soal rasa sama aja. Justru kalau soal rasa saya bilang teh poci ini lebih oke sih menurut saya dibandingkan teh Solo yang saya sering beli di pinggir jalan. Saya belum pernah ke Solo, jadi saya nggak tahu rasa teh Solo yang sebenarnya kayak mana kan. Hanya saja saya tahu ciri karakteristik teh Solo dan banyak sih yang dijual di toko-toko online. Oke, kita langsung aja ya teman-teman kita buat dandang. Oke teman-teman, jadi tadi kan cara pertama adalah membuatnya dengan simple sirup dan cara kedua adalah membuatnya dengan takaran termos atau takaran dandang. Jadi satu pack ini yang berisi 4 tea bag ini bisa dipakai untuk 8 liter air. Nah, jadi kalau misalnya kan ini kita bukan untuk jualan ya hari ini kan. Berarti kita akan gunakan satu tea bag. Takaran aslinya 8 liter air, 1 kilo gula. 1 kilo gula dengan 8, nah, terus isinya ada 4 tea bag atau 100 gram teh. Nah, kali ini kita akan buat dengan satu tea bag aja. Berarti kita membutuhkan satu tea bag berarti 2 liter air dan 250 gram gula atau seperempat ya. Nah, ini saya akan tunjukkan pada teman-teman bahwa nih satu tea bag, 2 tea bag, 3 tea bag, 4 tea bag. Jadi satu pack itu ada 4 tea bag ya teman-teman. Oke. Jadi sebelum itu mari kita masak airnya dulu. Kan kita membuat dua tipe teh nih. Teh original satu dengan teh yang mixnya satu kan. Kita masak menjadi 4 liter air. Kita akan gunakan 2 liter untuk tehnya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan satu tea bag aja ya. Satu. Dua. Dua. 3 liter. Terus
4 liter ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman harus tahu, pasti sini teman-teman akan ada berdua pertanyaan nih. Bisakah teh jasmine ini dicampur oleh rasa-rasa seperti fruity tutti atau krim? Jawabannya bisa ya teman-teman, tapi tentu saja rasanya tidak akan seenak itu. Bentar, saya colok ini dulu baru kita jelaskan. Oke teman-teman, jadi sekarang nih sudah saya panasin nih kan tehnya. Jadi menjelang proses untuk pemanasan air, mari kita bahas dulu teman-teman tentang sifat-sifat dari teh poci ini. Jadi teh poci jasmine ini seperti saya bilang tadi, karakteristiknya seperti teh solo ya teman-teman. Sedangkan teh vanilla ini adalah teh hitam. Teh hitam ini rasanya plain teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin kayak teh telur, teh tea, atau teh rasa mangga, blackcurrant, itu lebih enak digunakan menggunakan teh hitam yang rasa vanila ini teman-teman, karena teh vanila ini ibaratnya anak yang labil, jadi mau diajak kemanapun rasanya akan ikut. Berbeda dengan teh jasmine yang karakteristiknya tegas, wangi, sepet, legit, dan kental. Itu adalah sifat dari teh jasmine. Jadi misalnya kalau kalian bawa kemana-mana, sifat dasarnya terbawa-bawa. Contoh aja misalnya kalian masak dengan gula, misalnya kalian masak dengan rasa mangga. Tentu saja ketika kalian minum, ketika kalian seruput, rasa mangganya akan condong, tapi diblurkan sama aroma jasmine yang terlalu strong, terus sepat dari teh. Tentu aja rasanya akan agak kacau teman-teman. Cuman kalau teman-teman mau campur, saya rekomendasikan teh jasmine ini dicampur oleh Milo atau coklat. Itu saya bilang enak. Saya udah sering coba itu sih. Karena di teh solo sendiri kan ada tuh menunya teh Milo atau teh coklat. Itu entah gimana enak, cocok aja gitu, sepatnya dari manisnya coklat dan pahit. Kan coklat itu ada pahit-pahitnya dikit tuh. Wah, pas. Sedangkan vanilla ini rasanya itu plain, aroma melatinya tidak terasa, tapi tetap warnanya oke, wanginya juga enak. Cuman tidak, itu saya bilang aroma tehnya itu nggak terlalu strong gitu, tipis betul, kayak kehadirannya nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya teman kasih rasa mangga, maka dia akan ikut rasa mangga. Itu rasa tehnya pun sendiri agak berkurang, cuman karismatik dari tehnya sendiri masih ada. Ya makanya kalau ini terlalu kuat, makanya tidak cocok untuk dicampurkan oleh fruity tutti. Sedangkan yang vanilla ini cocok dicampur dengan rasa apa aja. Hanya saja saran saya sebagai orang yang bisa bilang cukup sering melakukan eksperimen tentang teh ya kan, kalau kalian mau mix teh itu jangan gunakan sirup ya teman-teman, gunakan minuman bubuk seperti ini. Ya mungkin seperti pop drink atau apa gitu. Karena rasanya itu lebih mudah termix kan. Termix secara halus. Sedangkan misalnya kalian pakai sirup, terutama sirup marjan ya kan. Sirup marjan ada dua jenis ya, Bondoin sama yang light, yang dilek. Dilek itu rasanya asam, sedangkan Bondoin itu murni gula. Ketika kalian campur teh vanilla ini dengan sirup rasa strawberry misalnya, itu tuh dia nggak akan termix halus, dia akan termix kasar. Jadi rasa stroberinya akan lebih terlalu strong dengan rasa teh yang ada di ujung lidah, kayak pakai pemanis buatan gitu, nggak enak lah pokoknya. Nggak tahu ya kalau misalnya kalian masih suka bikin teh yang dicampur dengan sirup. Cuman kalau saya bilang kalau teh yang mau dicampur selalu gunakan minuman bubuk karena rasanya jauh lebih halus, lebih enak, lebih nikmat. Tidak ada apa? Ibaratnya tidak ada rasa-rasa aneh yang tercampur. Pokoknya lebih bagus lah. Oke, ini sudah mulai panas tapi belum ada buihnya. Jadi teman-teman kalau mau masak teh itu jangan terlalu mendidih teman-teman, karena tehnya sendiri akan hancur. Tapi gunakanlah sampai dia agak mendidih. Nah,
tehnya cukup sampai berbuih-buih seperti ini aja teman-teman, nggak perlu harus mendidih banget. Dan ini udah bisa dimatikan apinya ya. Oh ya teman-teman, mungkin kalian mau tahu nih karakteristik dari teh vanilla sendiri ya. Kalau teh vanilla itu aromanya itu seperti coklat ya teman-teman, sedangkan dimatikan aja. Setelah dimatikan, oke. Jadi untuk per satu tea bag kita akan buat untuk 2 liter air. Ini 1 liter air teman-teman. Kalau kalian lihat itu ada takarannya 1 liter. Oke. 1. Oh, 1 liter lagi. Ya, jadi ini totalnya ada 2 liter. Nah, untuk setiap 2 liter air dan juga 1 tea bag itu membutuhkan seperempat gula teman-teman. Ini jadi gulanya ini seperempat ya, seperempat kilo. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu aja setengah jam. Kalian tinggal tunggu setengah jam sampai tehnya tercampur dengan merata. Oke, kedua kita buat teh dari teh jasmine sendiri ya. Oke, itu ada 1 tea bag teh jasmine. Dan juga kita masukkan seperempat kilo gula. Ini seperempat teman-teman. Seperempat aja cukup. Kan cuma untuk buat 2 liter air aja ya. Kalau kalian bikin 8 liter baru 1 kilo. Terus kalian tunggu saja selama setengah jam. Untuk pencampuran yang sempurna itu membutuhkan waktu setengah jam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sebelum setengah jam udah kalian angkat, itu warnanya tetap aja masih belum terlihat cantik. Kalau kalian mau warna yang cantik, ya tentu saja kalian harus tunggu selama setengah jam. Kalau perlu kalian 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 endapkan lebih lama, mungkin 1 jam akan membuat warnanya lebih cantik. Nah, jadi ini kan udah jadi ya, Cok. Untuk 1 porsi saya akan gunakan 200 liter air. Ini, Cok. Di sini kalau abang-abang lihat di sini ada 200 ml air. Nah, itu 1 porsinya. Kalau ini nih di poci ini yang pakai gelasnya yang 16 oz ya bang. Kalau ini kan gelas saya ini 22 oz nih. Kalau untuk teh pocinya dia untuk yang harga 5.000 tuh dia 16 oz. Warnanya sih oke sih. Gimana rasanya? Enak. Terus lanjut kita akan pakai yang teh hitam ya teman-teman.
Kalau dari yang saya lihat dari orang jual teh poci ya di outlet-outlet, mereka satu porsinya menggunakan dua ini. Cuma untuk teman-teman sih kalau teman-teman mau menggunakannya untuk gelas 22 oz, mungkin bisa tambahkan takarannya menjadi 250 mili ya, atau 300 pun juga boleh. Oke ya. Ya, ini gelasnya udah kosong lagi. Kita masukkan 2 bubuk manis. Dua serbuk ya. Oke. Terus gunakan 250 mili sekarang. Masih 200 mili. Oke, saat ini saya gunakan 200 ml teh ya. Oke, saatnya. Kalau untuk teh hitam sendiri dia warnanya asik ya. Warnanya asik, gelap, apalagi setelah dimasukin itu tadi. Diaduk dulu. Agar serbuk darinya tercampur dengan baik. Kan enak lihatnya bang. Kalau misalnya pakai sirup, dia akan kental di sini ya. Karena gula tuh teksturnya lebih berat daripada air, tentu saja di bawah dia akan lebih banyak mengendap. Beda sama bubuk, dia akan langsung tercampur secara merata. Nah, tinggal kasih es batu aja. Oke, jadi ini hasilnya setelah dicampur oleh bubuk mangga ya. Bubuk mangga itu kan warnanya agak kuning tuh. Jadi warnanya bagus sekali lihat. Nah. Dan aromanya juga. Karena teh hitam sendiri itu kan aromanya netral, aroma coklat lah itu bubuk ya kan. Setelah dicampur sama mangga itu aromanya itu langsung hilang gitu, langsung berubah jadi aroma mangga yang sangat segar gitu. Segar banget. Jadi sekarang kan kalian udah tahu gimana cara membuat teh poci yang benar. Kalau kalian gunakan untuk jualan, pastikan ya 8 liter air, 1 kilo gula. Kalau mau dibanyakin gulanya juga lebih bagus. Otomatis lebih manis karena teh es itu ketika sudah dikasih es batu, dia biasanya akan cepat menghilang rasanya. Jadi tips untuk kalian yang mau jual teh es, kan bentar lagi puasa ya, 2 bulan lagi kan. Bisa saya sarankan gunakan es kristal ya, jangan pakai es yang kecil-kecil itu, apa namanya, jangan gunakan es serut, tapi gunakan es kristal.
Karena es kristal itu teksturnya kan lebih tebal. Jadi dia akan cair jauh lebih lama dibandingkan es serut. Kalau es serut sih kalian masukin teh cuman hitungan 5 menit dia akan cair dan tentu saja manisnya akan hilang. Jadi kalau misalnya kalian menjual es teh seperti ini dan kalian gunakan es serut, jangan kaget kalau orang keluar dari kedai kalian rasa dari tehnya hilang. Yang kaget karena apa? Udah esnya penuh, tehnya cuma 250 mili atau mungkin 200 atau 300 mili. Esnya penuh. Itu kalau mencair lebih banyak itu daripada uh, tehnya sendiri. Alhasil apa? Tawar. Jadi segitu aja dulu yang bisa saya tunjukkan kepada kalian. Kalau soal overall, soal rasa sih sudah mantap ya, nice. Kalau teh poci mah nggak usah diragukan lagi ya. Rasanya wangi, sepet lagi dan kentalnya itu sangat cocok sih untuk teh. Kalau kalian jual es teh dibandingkan kalau teh obeng nih, teh obeng itu kan teh hitam nih yang rasanya tawar kan. Daripada kalian jual teh obeng, mendingan kalian jual itu teh jasmine atau teh melati yang aromanya menenangkan, rasanya segar gitu. Dibandingkan kalian menggunakan teh hitam, walaupun teh hitam antioksidannya lebih tinggi dibandingkan teh jasmine, tapi uh, kalau untuk aroma terapik lebih bagus teh melati karena wanginya menenangkan. Di wajar aja ya kalau misalnya kalian lagi stres capek kalian minum es teh melati atau es teh jasmine dari Poci ini, kalian akan langsung tenang. Ya, pendapat pribadi. Oke, sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. Next mau bahas apa lagi? Diam!